Zaki Al-Afrani. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Anissa selaku moderator pada workshop malam ini. Oke, saya juga akan memperkenalkan sekilas tentang Kak Zaki. Kak Zaki sekarang merupakan technical architect di Tokopedia dan juga pernah jadi engineering manager dan software engineer lead di Tokopedia. Kak Zaki juga merupakan lulusan dari Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Oke, kita akan mulai. Buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan, bisa langsung diketik aja di kolom chatnya dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Yuk langsung aja, saya persilakan kepada Kak Zaki untuk mulai workshopnya. Oke, halo semua. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran kan? Masuk, Kak. Oke. Jadi malam ini kita mau coba ngobrol-ngobrol tentang graph database ya. Sebelum itu tadi kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Zaki Al-Afrani. Sekarang kebetulan sebagai technical architect di Tokopedia. Dulu kuliah di Informatika Unsri angkatan 2010. Sempat jadi ketua kelompok studi Linux juga di Unsri tahun 2012. Oke. Nah, apa aja yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan belajar apa itu graph dari definisinya sampai ke penerapannya. Terus jelasin apa itu graph database. Terus kita coba bandingin beberapa graph database yang ada sekarang. Baru nanti kita coba-coba buat demoin lah beberapa use case. Oke. Jadi apa itu sih graph? Kalau di matematik sih graph itu adalah himpunan yang berupa nodes atau vertex yang saling terhubung dengan edge atau relation. Dan masing-masing node tadi itu punya properties atau atributnya sendiri. Terus graph itu kan tentang hubungan ya. Jadi yang paling mesti diketahui itu tentang traversalnya. Jadi suatu graph itu dinyatakan traversable kalau kita bisa menjelajahi semua node yang ada di graph dengan hanya boleh melewati relation atau edge ini cuma sekali gitu. Itu juga dikemukakan oleh Euler. Jadi Euler bikin Euler's path namanya. Dia bilang kita bisa nge-traverse graph dinyatakan Euler's path jika edge atau relationship, edge itu yang garis ini ya. Edge itu yang garis, node itu yang titik. Jika edge hanya boleh dijumpai sekali dan vertex itu nama lain dari node. Dan vertex atau node paling tidak sekali. Jadi cara kita menjelajahi graph ini, kalau berdasarkan teorinya si Euler ini berarti, nah kita juga mesti ngikutin directed relationship-nya ya. Jadi misalkan ada D, ada C, dengan relation yang DC arahnya itu ke C. Jadi kita nggak bisa bilang nanti kita traverse-nya mau dari C ke D gitu. Nah, kalau berdasarkan teori tadi, jadi kita bisa nge-traverse graph ini dengan cara DC, A, B, DE. Jadi semua garis kelewat sekali, tapi semua titik bisa sekali atau lebih. Nah, ada lagi yang namanya Euler circuit. Jadi prinsipnya sama-sama seperti Euler's path tadi, tapi ada syarat tambahan, vertex atau node awal harus sama dengan node akhir. Kalau di sini contohnya kita mulai dari A, B, C, D, A,
ke G, ke F, ke E, ke C, ke A lagi. Nah, ujungnya sama kan? Awal dan ujungnya sama, berarti dia cocok dengan si teori dari Euler circuit ini. Terus ada lagi yang namanya Euler circuit theorem. Jadi dengan landasan Euler spät yang awal tadi, tapi dengan syarat jumlah vertex ganjil hanya boleh 0 atau 2. Nah, vertex ganjil itu apa? Vertex ganjil itu adalah di mana satu node atau vertex tadi jumlah relation yang nyangkut sama dia. Jadi misalkan ada node E nih. Ini kan relationnya ada 2 nih. Berarti dia adalah vertex yang genap. Kalau B, relationnya ada 1, 2, 3. Oh iya, sorry, sebelumnya kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Zak. Oke. Nah, kalau yang B tadi kan ada 1, 2, 3 relation, jadi dianggap sebagai vertex ganjil. Dengan syarat ini tadi, jumlah vertex ganjil hanya boleh 0 atau 2. Jadi si graf ini termasuk ke dalam Euler circuit theorem. Jadi kita bisa jelajahi dia dengan B, E, A, ke B lagi, ke D, ke C, ke A. Bisa dilihat di sini jumlah vertex yang ganjil tuh ada 2, si B sama si A. Sisanya genap. Nah, biar masuk dulu, ada yang bisa bilang nggak ini graf ini traversable atau enggak? Ayo teman-teman yang bisa jawab. Tadi itu syaratnya semua node mesti dijelajahi minimal sekali dan semua edge mesti dijelajahi maksimal sekali. Ada yang jawab bisa? Oh, kalau kira-kira gimana traverse-nya, urutannya? Silakan Hasbi, gimana kira-kira traverse-nya? Mungkin diulangin sedikit, Zak. Itu ada yang jawab. A, B, C, D, E, F, A. A, B, C, D, E, F, A. Jadi ada beberapa, tadi kan syaratnya semua node mesti dijelajahi minimal sekali, dan semua edge mesti dijelajahi maksimal sekali. Kalau A, B, C, D, E, F, A, edge yang ini kan nggak terjelajah nih. Ya, itu AR Arif ya. Jadi sebenarnya sih graf ini nggak traversable karena tidak memenuhi syarat yang tadi. Terima kasih juga Hasbi udah ikutan mengeluarkan pendapatnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, penerapan dalam use case di software engineering sih biasanya ada 2 ya, ada DFS, ada BFS. Kalau grafnya bentuknya tree. Ini sih penyegaran biasanya di kuliah mestinya lah belajar ini. Kalau DFS itu depth first search, jadi kita jelajahi tree-nya dulu sampai ke ujung-ujung, baru balik lagi ke atas. Misalnya kita punya tree ini, kita jelajahi dulu A, B, D, H. Biasanya ini kan dipakai buat search ya. Jadi misalkan kita nak nyari search, sebenarnya adanya di J ini. Jadi kita tuh jelajahi A, B, D, H, terus balik lagi ke sini, ke EI, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, ke CF, balik lagi ke sini, ke GJ, nah baru ketemu datanya. Itu depth first search. Kalau breadth first search,
kita jelajahinya per row. Jadi kalau yang tadi kan A, B, D, H, C ini. Kalau yang bed first serve ini A, B, C, terus ke D, ke E, ke F, ke G. Nah, kalau dibanding kedua ini, si breadth first search ini makan memori lebih besar. Kenapa? Karena saat kita jelajahi ini per row, misalnya A, B, C, terus kita ke D, E, F, saat kita nak menuju ke D, misalnya kan A, B, C, D. Saat kita kan sekarang lagi di C nih. Saat kita nak menuju ke D, kita harus bisa dapetin B dulu dari memori, karena kita saat itu kondisinya lagi di C kan. Jadi setiap jelajah ini mesti disimpan, setiap lift tree ini mesti disimpan ke memori. Jadi saat kita ke A, saat kita ke B, nah kita simpan dulu. Karena akhirnya kita butuh untuk ke bawah-bawah. Terus kita ke C, sudah habis nih kan, kita recall lagi ke lift sebelumnya, ada di memori itu yang punya lift lagi, jadi ke D, ke E, dan seterusnya gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sudah teori-teorinya lah. Ini kita mulai yang bakal kita pakainya nih di software engineering. Jadi sebenarnya database model itu ada berapa banyak sih? Ada beberapa, mungkin ini yang aku tahu. Kalau mungkin ada lagi, tapi yang aku tahu sih cuma ini sih. Ada yang namanya relational. Relational tuh row based, sering kita pakai misalnya MySQL atau Postgre. Terus ada columnar. Columnar itu bisa dibilang column family atau column base. Ada Cassandra, ada Bigtable juga termasuk, ada ScyllaDB. Terus ada document base. Relational sama columnar itu yang ngebedainnya sebenarnya cara dia menyimpan ID atau primary key. Jadi kalau di MySQL atau Postgre kan pasti sering dengar ada primary key. Primary key itu kan per row ya. Jadi misalkan kita nak search, misalkan ada ada table user lah, ada ID, ada name, ada group, misalnya ada password. Nah, kita nak nyari user by group. Kita sebenarnya itu komputasinya itu lumayan berat kalau database relational, karena dia tidak yang berhubungan dengan primary key itu kan row itu, bukan spesifik kolom itu. Jadi saat kita nak nyari ke spesifik kolom tertentu, dia akan consume memori banyak nih, karena dia akan traverse semua row dengan kolom itu, tidak langsung ke spesifik primary key-nya gitu. Kecuali biasanya kan kalau sudah lemot query-nya kita buat indeks. Nah, indeks itu sebenarnya kita bikin table baru dengan ID dan kolom yang kita pengen. Jadi saat kita search string tertentu di kolom grup tadi, misalnya dia lah tahu string ini ada dengan ID primary key sekian gitu. Jadi indeks itu bisa bikin lebih cepat. Nah, bedanya dengan columnar tadi, anggap baik semua, tadi kan kita bikin indeks itu dengan cara bikin table baru kan. Anggap baik table baru yang kita bikin itu sebenarnya sudah ada di setiap kolom. Jadi cara representasinya sih di kolom family ini ID dan kolom itu jadi satu setiap kolomnya. Jadi setiap kolom punya ID masing-masing gitu, dengan ID yang sama untuk setiap row-nya ya. Jadi query per kolom itu bakal lebih cepat. Biasanya dipakai untuk data analitik si Cassandra ini. Oke. Nah, dokumen base ini contohnya MongoDB. Sempat disinggung beberapa kali sih di Fatal. Jadi biasanya sih kita nyimpen data
blob gitu dalam bentuk JSON, dan kata relasinya sama sekali dengan data lain. Jadi semuanya ada di situ. Kalau di pelajaran database ini katanya tidak normalize. Biasanya kan kalau kita nge-normalize DB, itu kita bakal bikin makin banyak table kan. Makin butuh join. Nah, kalau dokumen ini semua ada di situ langsung. Terus ada key value. Key value ini sederhana sih. Jadi ada key, ada value-nya bisa apa aja, bisa string, bisa array, bisa apapun lah, bisa map. Jadi kalau kita cuma butuh satu, misalnya buat config gitu. Misalnya buat config, key-nya environment, value-nya bisa production, bisa staging, bisa development, yang nggak perlu data gede dan nggak ada relasinya gitu. Nah, yang terakhir yang akan kita fokusin nanti graph. Graph itu ya tadi berdasarkan teori tadi itu direpresentasikan dalam bentuk database. Contohnya adalah di graph yang akan kita lihat nanti. Graph database itu apa sih? Jadi kalau boleh saya rangkum, graph database itu adalah database yang menggunakan struktur graph dengan node dan edge untuk menggambarkan, menyimpan, dan menyajikan data. Menggambarkan itu untuk, kan sebenarnya kita tuh, yang aku jelasi di relational sama kolumnar tadi, sebenarnya tampilannya tuh kan bukannya table matrix kayak itu kan, aslinya di memori, di komputer, tapi yang direpresentasikan ke kita sudah dalam bentuk table matrix, jadi lebih gampang. Jadi itulah menggambarkan apa yang dilihat user gitu. Menyimpan dan menyajikan juga. Nah, kenapa sih kita butuh graph? Karena aku coba bandingin sama yang relational ya, RDBMS, MySQL sama Postgre tadi. Misalkan kita punya use case ini, ada user, ada table user, ada table sekolah misalnya. Di table user kita ada ID, name, umur, ada 2 row, ada Joko 20 tahun, ada Budi 18. Di table sekolah kita ada 2 row juga, ada Unsri, ada Polsri misalnya. Nah, karena pakai relational, ini kan kemungkinannya 2 table ini anggap baik lah ya, ini sebenarnya contohnya begitu. Anggap baik ini butuh many to many. Anggap baik satu orang ini bisa sekolah di banyak tempat lah. Dan satu sekolah sudah pasti bisa dipunyai oleh banyak user. Kalau many to many, kita butuh table lain kan untuk dinormalisasi. Jadi kita butuh satu table lagi yang buat jadi relationship-nya. Isinya user ID, foreign key ke sini, sama school ID, foreign key ke sini. Nah, itu kalau di relational. Kalau di graph, representasinya kayak ini. Misalnya, tadi kan ada node, ada edge. Jadi kita anggapnya punya node user dengan atribut nama Joko. Kita bisa bikin beberapa edge nih. Misalnya ada edge bersekolah di, terus ada node yang lain, node sekolah dengan atribut yang Unsri misalnya. Terus cuma ini kan satu ini sudah bisa solve use case kita tadi kan. Bahkan bisa lebih dari itu, kita bisa bikin node edge baru lagi. Misalkan Joko teman dari ini node yang sama nih dengan ini. Jadi ini kan node user, ini node user juga. Nah, kita bisa bikin relationship dari si Joko ke Andi dengan cara segampang ini untuk merepresentasikannya. Terus misalkan kita bikin lagi nih, ada Joko beralamat di Pelaju misalnya. Ini ada node alamat lah misalnya. Jadi kita bisa bikin beberapa use case dengan sangat sederhana aja ini untuk use case yang perlu relationship. Ini kan dari gambarannya. Nah, kalau dari query, biasanya untuk table yang tadi kan kita berarti ada 3 table kan. Berarti kita butuh join 2 kali tuh. Pertama kita ambil select
dari user, terus kita join ke table yang baru kita bikin tadi untuk bikin relasinya. Kita join ke user school by ID, terus join lagi ke entity sekolah tadi, ya by ID juga, baru kita buat where clause-nya Unsri misalnya kayak itu. Kalau di graph, query-nya tinggal kayak ini. Jadi kita tinggal bikin fungsi dengan school name sama dengan Unsri, dan kita cari node user yang ini artinya revert relationship. Jadi tadi kan misalnya kita bikinnya ada arahnya nih, edge-nya nih. Jadi si node user directed graph ke node sekolah. Tadi kan kita query-nya dari sini kan. Berarti kita butuh dapetin ini. Sedangkan edge-nya nih direct-nya ke sini, dari sini ke sini. Nah, berarti kita butuh yang revert-nya. Caranya pakai cacing tadi. Jadi ini kita cari orang-orang yang bersekolah di Unsri, intinya saya itu. Gampang kan? Nah, ada apa sih graph database itu? Kalau yang ini yang sudah aku paham ya, sebenarnya ada banyak lagi. Jadi ada Neo4j, ada Janus Graph, ada di Graph. Yang paling terkenal sebenarnya sih Neo4j ini, karena paling tua lah dibanding yang lain. Dan di komunitasnya paling besar karena pakai Java. Nah, kita jelasin sih kok. Neo4j ini ya graph database, dia single server. Jadi ada sih replikasi, tapi cuma untuk Enterprise Edition yang berbayar. Jadi kalau kita download yang gratisan, kita cuma bisa pakai yang single server. Nah, ini replikasi BKT apalagi sharding. Terus query language-nya pakai Cypher atau bisa juga Gremlin, tapi paling banyak pakai Cypher. Terus protokol komunikasinya nih pakai Bolt. Nah, tadi siang sempat ada diskusi dikit lah di Patal tentang protokol komunikasi. Si Arif kan ngasih bacaan tentang HTTP 3 tuh. Si Bolt ini yang setahu aku sih dia nih pakai message spec untuk komunikasi datanya. Jadi yang dikirim tuh binary, bukan JSON string kayak itu. Nah, bagusnya si Bolt ini dia support streaming data. Jadi kalau kita query data besar, kita bisa dapat hasilnya secara stream kayak itu. Tidak nunggu sampai selesai query-nya. Fitur-fiturnya ada apa sih? Ada full text search. Full text search itu misalkan aku punya string nih, saya mau makan. Nah, kita mau cari kata makan di dalam string itu, nah itu bisa dibilang full text search. Terus regex tau lah ya. Sama geosearch. Jadi misalkan kita bisa mau cari jarak terdekat pakai Neo4j bisa. Nah, ini tadi bedanya query pakai Cypher sama Gremlin. Ini buat ngenali sih, intinya sama. Jadi kita misalnya match, kita mau cari si Jennifer ini kerja di mana sih? Caranya cak ini. Kalau di Cypher cak ini, kalau di Gremlin cak ini. Tapi kita tidak pakai ini. Ada lagi yang namanya Janus Graph. Janus ini sebenarnya dia tuh kalau dibilang database sih agak meragukan sih, karena dia itu butuh database lain untuk nyimpen datanya. Tugas dia itu cuma sebagai layer di atas DB untuk merepresentasikan data dari yang data kolumnar
yang disimpan pakai Cassandra, Bigtable, atau Scylla ini jadi graph untuk user gitu. Query language-nya sama Cak Neo4j tadi bisa pakai Gremlin. Protokol komunikasinya dia biasa pakai HTTP atau WebSocket. Yang satu lagi ini di graph ini yang paling baru lah. Dia dibuat oleh salah satu ex-engineer Google. Kenapa aku pilih untuk fokus ini? Karena dari awal si di graph ini dibuat support bisa replika sama sharding. Jadi untuk yang punya data-data besar ini berguna nih. Karena apa? Misalkan kita bandingnya sama Neo4j tadi. Biasanya si graph database ini dia tuh seneng nih sama cache. Jadi data-data di DB itu biasanya di cache galau di memori. Nah, kalau data kita makin besar, kita butuh memori besar juga kan. Kalau dia tidak support sharding, bakal repotnya nih untuk nge-scale-nya. Tidak bisa horizontal, mesti vertikal. Mesti upgrade RAM-nya, mesti tambah disk-nya itu. Nah, query language-nya dia pakai GraphQL. GraphQL itu apa? Agak kita jelasin. Terus protokol komunikasinya, oh ya dia ini dibikinnya pakai Golang. Jadi ya dia nerapi gRPC untuk komunikasi ke klien sama komunikasi antar replika. Dia juga nyediain HTTP sih kalau nggak pakai HTTP. Nah ini juga dia punya fitur-fitur Cak Neo4j tadi. Kalau kecepatan bilang B ya. Nah, waduh kelambatan. Oke, kita cobain salah satu nih di graph. Jadi beberapa keyword yang mesti kita pahami dulu untuk pakai di graph ini. Tadi ada node atau vertex yang ini tadi, terus relationship atau edge yang ini, yang garis. Terus ada atribut tuh ini properti dari node, bisa misalnya ada node user, bisa ada nama, umur, dan lain-lain. Ada UID. UID itu adalah unique identifier untuk setiap node. Jadi node si Kartik sama node si Jessica ini bakal beda UID-nya. Terus gRPC itu tadi gRPC itu RPC framework sih, di atasnya HTTP 2. Jadi karena HTTP 2 itu bisa server push kalau tidak salah, jadi dia bisa entah cak mana dia bisa bikin streaming juga si gRPC ini. Nah, terus ada GraphQL untuk query-nya. Nah, yang tadi aku bilang kan si di graph ini support distributed, support replika sama shard. Ini sih anjurannya dia ya. Jadi ada 3 aplikasi sebenarnya si di graph ini. Yang pertama Zero, yang kedua Alpha, yang ketiga Ratel. Zero tuh apa? Zero tuh buat nge-koordinatornya. Jadi dia yang tahu kalau ada shard yang tidak balance. Dia yang tahu kalau dia yang ngatur kalau ada replika baru yang didaftarkan. Nah, itu Zero. Kalau Alpha ini ialah tempat nyimpen data-datanya. Ya, Ratel ini web UI by untuk query. Jadi misalkan kita lihat di sini. Jadi si di graph ini dia punya satu keyword namanya group. Nah ini aku sempat bingung juga dia ada nyebut group. Kan tidak common kan di distributed ada group cak itu. Dia entah bikin dewe atau sama mana udah tahu. Jadi anggapnya ini ada 3 grup. Ini ada grup 0, isinya ada 3 zero. Terus ada grup 1 ada 3 alpha, grup 2 ada 3 alpha. Kenapa serba 3? Nah, karena si di graph ini pakai rough konsensus. Nah, dia
untuk manage manage failover-nya dia pakai rough. Jadi kalau di rough itu disarani ganjil kan untuk biar bisa automatic election leader-nya tidak terganggu lah kalau ganjil. Nah, si di grafnya nyarani minimal 3. Nah, jadi yang ngebedainnya apa ini kan ada grup 1, ada grup 2. Ngapa mesti dipisah? Alpha di dalam grup itu dia akan dia sifatnya replika. Jadi data di alpha 1, di alpha 2 dan alpha 3 ini pasti sama. Kenapa butuh 3? Karena buat failover tadi. Kalau si alpha 1 ini tiba-tiba down, kita masih punya yang lain. Jadi kan di grup ini pasti sama datanya. Tapi antar grup ini dia sharding. Jadi data di grup 1 ini belum tentu sama di grup 2. Karena dia ngebagi datanya. Itu. Nah, query language-nya dia pakai GraphQL. GraphQL ini apa sih? GraphQL tuh kalau aku bilang sih lebih dari query language sih, udah lacak framework itu. Jadi apa yang kau butuh itulah yang akan diinjuknya oleh si GraphQL. Contohnya misalkan nih ada use case, kalau di REST, ini contoh di REST dulu ya, kalau ada use case kita butuh nampilin semua produk yang ada di tokonya si Joe. Kita cuma punya user ID-nya si Joe nih sekarang. Biasanya kan di REST kan kita ambil dulu user Joe dengan user ID 1, 2, 3 misalnya. Terus dapatlah nih shop ID 456. Kita query lagi shop infonya si Joe. Dapatlah segala macam perabotan si shop ini. Ada misalnya ada alamatnya, ada namanya, ada gambarnya. Terus untuk nampil di produk kita hit lagi nih. Di shop 456 tuh ada produk apa be? Barulah muncul kalau produknya. Kalau di GraphQL query kita cuma ini be, cuma sekali query. Cara bacanya ini nama fungsi ya, bisa dapet be. Jadi dengan user ID 1, 2, 3 ambil nama, ambil shop dengan atribut nama, ambil produk dengan atribut nama dan price. Jadi muncullah responnya ini. Tadi kan aku bilang apa yang kita butuh itulah yang diinjak. Tadi kan sebenarnya query dari API user tuh sebenarnya banyak kan, ada user ID lah, ada entah umur, entah apa. Tapi kan kita tidak peduli kan, kita cuma butuh nama. Jadi pas di GraphQL ini kita langsung define nih. Cuma nama yang kita nambah. Terus shop sama produk tadi. Jadi hasilnya ini. Lanjut. Wah, coba. Jadi ini aku lah install di Graph di lokal nih. Bentar. Ini layar aku lah kelihatan berubah kan? Atau masih di slide tadi? Udah berubah, Zak. Oke. Nah, aku sudah bikin berapa data. Nah, ini sudah aku insert juga data-datanya. Jadi, misalkan aku nak nyari user dengan nama Zaki. Tinggal saya ini kan, nama Zaki, EQ ini ekuivalen. Jadi, sama persis maksudnya. Ambek nama. Kalau kita nak, nah ini kan kelihatan nih, ada nama Zaki. UID-nya berapa? Kalau nak lihat versi JSON-nya ada di sini, nama Zaki. Misalnya aku nak tahu umurnya juga. Nah, dia nambah lagi umurnya berapa. Jadi, apa yang kita nak query itulah yang akan dikasihnya. Nah, terus, sebentar. Jadi, aku sudah isi query itu kayak ini. Untuk skemanya. Jadi, cara kita buat
insert data dan skema di graph ini kira-kira kayak ini. Nah, misalnya aku nak ngeset beberapa node user nih. Jadi kan aku ada fungsi set namanya, dia nerima array. Ini ada beberapa nih. Jadi misalnya ada UID Zaki, ini kita tentui misalnya. Aku nak UID-nya Zaki bela, tidak usah ditentui dewe. Terus ada namanya Zaki. Di graph type ini nama apa ya? Nama node-nya, entity-nya, apa person misalnya. Umur. Nah, kalau ada yang dictionary ini atau map ini, berarti ini adalah age atau relationship dan isinya adalah node lain. Jadi cara bacanya adalah si Zaki ini bekerja di node Tokopedia gitu. Nah, terus aku nak buat cek-ceknya Twitter lah. Jadi ada follow. Follow ini kan antara person ke person. Jadi aku tinggal define semua user ini pakai UID. Sudah, aku tinggal lagi insert UID yang nak aku follow gitu. Jadi misalnya si Zaki ini follow UID Faisal, Arif, dan Roy. Itu juga yang lain-lain. Jadi aku insert beberapa. Misalnya aku tambah follow di sini. Follow, karena follow ini relasi, jadi aku harus define node yang dituju, kita butuh data apa, nama misalnya. Nah, keluar di sini graph. Tadi kan Zaki itu follow Faisal, Arif, sama Roy. Kalau JSON-nya cek ini kira-kira. Belum ini kan. Nah, kita bisa query lebih panjang lagi. Kalau ini B kan kalau di RDBMS kita sudah join-joinan kan. Apalagi kita tambahin nih, misalnya dari setiap orang yang di follow Zaki, itu follow siapa B sih? Tambahin lagi follow. Nah, cek mana ini? Nah ini nih, Zaki kan follow Arif. Arif follow Malian. Ada juga si Zaki kan, aduh ini udah kelihatan. Oh ini. Nah, Zaki saya kan ingat. follow Faisal. Zaki kan follow Faisal nih. Ternyata Faisal follow Zaki juga, lihat ada tujuan garisnya kan. Ini bisa ketahuan. Terus misalnya dari setiap yang di follow tuh gawe di mana sih? Tambah lagi relationship ini work. Nih misalnya. Nah. Waduh, mana nih? Iyalah, ini intinya lah. Misalnya Zaki follow Arif. Arif gawe di Gojek. Zaki follow Arif, Arif follow Malian, Malian gawe di digital kreatif misalnya. Masih ada ini malah diri. Nah, itulah intinya. Jadi query sekompleks ini bisa gampangnya kita query pakai graph. Intinya begitu. Sampai sini ada yang tanya dulu deh. Apa lanjut lagi ya? Lanjut, Zak. Oh ini tadi skemanya. Ini sudah gue jelasin tadi ya. Terus apa lagi ya? Kalau basic-basic sih itu. Oh iya, aku kita coba bikin recommendation system nih. Ini yang ngecek-cek bae. Kalau nak yang jago-jago Arif lah jagonya. Jadi recommendation system itu apa sih? Kalau boleh aku rangkum, recommendation system itu sistem yang tugasnya menyajikan prediksi pada user berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa sih metodenya. Ada content based, ada collaborative filtering, ada yang lain-lain, entah pakai machine learning atau deep learning. Ini sekarang kita fokus yang content based.
Apa sih bedanya content based sama collaborative filtering? Content based itu biasanya ya berdasarkan apa ya? Berdasarkan konten-konten yang sudah kita punya gitu. Misalkan ini kayak kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Content based itu misalkan aku belanja monitor sama mouse. Nah, aku bakal direkomendasikan pasti nak beli keyboard juga udah, itu content based. Jadi berdasarkan apa yang aku punya lah, aku beli misalnya. Kalau collaborative filtering itu berdasarkan data-data yang sudah ada sama user lain gitu. Jadi misalnya user lain tuh biasa beli tadi monitor sama mouse sama keyboard. Nah pas kita nak beli kita cuma beli monitor sama mouse. Kita bisa direkomendasi ke keyboard juga gitu intinya. Nah ini aku ambil data dari internet ya. Ada yang nyediain data film kayak itu. Ini cara bacanya ini ada matrix user sama film. Angka-angka ini adalah rating yang diberikan si user untuk film. Jadi misalkan user A dia ngasih rating 5 untuk Matrix, 4 apa namanya? 4 untuk Toy Story, 4 untuk Jurassic Park. Nah, kalau kosong nih berarti dia belum ngasih rating atau belum nonton. Tugas kita, use case-nya adalah ngisi data-data yang kosong ini. Maksudnya misalkan si A ini kan belum pernah nonton Forrest Gump. Kira-kira dia cocok gak sih nonton Forrest Gump gitu? Atau biar lebih simpelnya, karena dia nonton Toy Story, apa sih film-film lain yang mirip dengan Toy Story gitu. Nah, kita bikinnya, kita coba bikin yang kedua tadi ya. Jadi, misalkan kita dapat film Toy Story, kita nak cari film-film lain yang mirip sama Toy Story. Jadi, berdasarkan genre. Ya, berdasarkan genre. Jadi, misalnya si Toy Story ini punya genre animasi, anak-anak, atau kartun. Nah, jadi misalnya dia punya tiga genre. Kita bakal cari film-film lain yang deket distance-nya dengan genre itu. Dengan genre-genre itu di film Toy Story misalnya. Yang paling simpel, kita bisa pakai Jakart. Jakart ini ya untuk nyari distance paling gampang lah. Apa sih Jakart? Jadi gampangnya kalau pernah belajar himpunan, dia tuh irisan per gabungan, intersection per union. Jadi misalkan tadi kita nak nyari nih antara Matrix sama Jurassic Park tuh sedekat apa sih filmnya. Nah, si Matrix ini misalnya punya dua genre, sci-fi dan action. Si Jurassic Park ini punya genre sci-fi, adventure, sama drama. Cara ngitung ya, kita cari intersectionnya dulu, cari irisannya dulu antara dua kok ini. Yang beririsan kan cuma ini nih, si sci-fi. Ya dapatlah taruh sci-fi di sini. Terus kita gabungi semuanya, tapi di distinct. Jadi ada sci-fi, ada action, ada adventure, ada drama. Tuh, hitung lah, tinggal 1/4. Berarti, oh ya, Jakart itu ada dua, ada Jakart distance ya. Kalau Jakart by, sampai sini nih sudah dapat nih tingkat kemiripan. Iya, Jakart similarity kalau nggak salah. Jadi tingkat kemiripannya dia tuh 0,25. Tapi kan kita nak nyari distance kan. Nah, jadi distance-nya itu kita ambil 1, kita kurangi sama si Jakart similarity tadi. Dapatlah 0,75. Jadi makin mendekati 1, dia makin jauh dari film itu, anggap aja itu. Nah, kita coba di sini ya. Ini query-nya agak panjang, jadi aku simpen nih. Oke, jadi kita go through dulu ya query-nya.
Jadi di sini ada dua fungsi. Sebenarnya agak beda sih apa ya behavior fungsi di GraphQL ini sama di bahasa-bahasa pemrograman lain. Jadi kita tuh cuma apa ya nak ngesain variabel global aja itu intinya. Kita baca dari sini deh. Jadi pertama aku bikin variabel nom dulu buat jadiin dia float biar lebih presisi. Terus ini kan tadi ada input UID ini nih UID si Toy Story sudah aku query. Jadi pertama hitung jumlah genre si Toy Story ada berapa. Terus nah ini kita bakal hitung kita bakal iterate satu-satu si genre Toy Story. Misalnya saat ini saat iterasi ini kita lagi di apa ya animation gitu. Jadi dia bakal nge-normalize ini pakai variabel yang kita sudah bikin tadi, nge-normalize jumlah genrenya. Terus dia bakal cari irisan untuk setiap genre by film genre film lain gitu. Misalkan tadi kan kita sudah punya genre animation, terus dia bakal query lagi. Kalau ingat tadi kan ada caching kan, jadi caching ini adalah kita bakal ngerut ke node yang pangkal. Jadi ini kita nyari si genre animation ini ada di film apa be. Nah ini iterate lagi nih. Nah ini kita nyari irisan antara film Toy Story sama film yang lagi di iterate nih. Dapatlah intersectionnya. Terus kita cari gabungannya, union. Dengan rumus yang tadi kita pakai. Dapatlah unionnya, terus sudah kita taruh, tinggal kita cari distance ya. Target nom genre ini dari mana? Dari sini tadi. Jadi kita cari genre yang dari film yang sudah ada rated-nya, Bay. Kalau kalau sudah ini query awalnya. Jadi kita bakal query dengan UID yang sudah ditaruh di sini. Kita order ascending dari yang paling dekat ambil 10 pertama. Terus kita buang UID yang tadi. Tuh, hasilnya jadi kayak ini. Ini karena bukan KT relasi sama sari, jadi lebih lemah di JSON-nya kayak ini. Jadi inilah hasil recommendation sederhana kita dari berdasarkan film Toy Story. Kita print by genre-nya. Nah, berdasarkan film Toy Story tadi, yang paling dekatnya Aladdin, 0 jaraknya. Berarti sama persis genrenya sama si Toy Story. Ada 3, ada animation, children, sama komedi. Terus ada lagi yang deket nih, 0,25 nih. Dia ada tambahan romance. Jadi, karena si Toy Story tadi semua punya 3 genre, dan ini 4, jadi tidak terlalu dekat. Ya. Sudah, cak itu. Oh iya, udah habis. Oke. Sudah, Jak? Iya, sudah Kak. Oke, Nis silakan Nis. Ya, oke. Makasih buat Kak Zaki, udah banyak banget kasih kita ilmunya.
Sekarang silakan buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung ketik aja di chatnya. Dan tadi ada pertanyaan nih Kak dari Reyhan. Alasannya pakai Grab ini apa ya Kak? Ketimbang relasional, dokumen dan lain-lain. Dan kapan best case-nya pakai Grab dan kapan tidak? Oke, kapan kita butuh pakai Graph? Tadi pas kita bandingi berbagai macam DB, ada kita bandingi ini kan kalau tidak salah. Ini. Jadi intinya sih semakin banyak relation yang akan terbuat atau semakin banyak join yang akan terjadi di RDBMS, semakin gampang kalau kita pakai graph. Contohnya kan ini tadi. Terus kapan best case-nya graph? Oh, best case-nya tadi. Jadi kalau semakin butuh banyak relation, apalagi relation-nya tidak cuma satu ya, ada banyak dengan banyak node juga, itu makin kita butuh graph biar lebih gampang. Kalau idaknya, kalau kita tidak pakai relation sama sekali, jadi misalkan kita cuma butuh buat simpen config, kita bisa pakai key value, atau kita nak apa ya, nak nyimpen data yang data-data statik, cak archiving, kita bisa pakai dokumen base, cak itu. Bot sama smartphone kenceng mana? Wah, tidak tahu. Oke, ini ada dari Sofian juga, mutasinya Cak Mano, ini mutasi apa? Mutasi apa ya Sob? Mutasi apa? Datanya. Mutasi datanya. Ini nah Kak. Jadi cara kita insert datanya aja ini. Kita tidak perlu nge-define skema sih Kak di awal. Jadi ya bisa sangat dinamis lah. Cuman yang mesti diperhatiin yang ininya, type-type-nya. Jadi biar diindeks sama si grafnya, jadi kita mesti define itu node-nya tuh entity apa sih sebenarnya gitu. Ada yang nanya lagi nih. Disadvantage graph database. Oh iya. Makin besar sih makin apa ya? Kalau yang aku alami apa sih? Makin kompleks sih, makin kompleks relasi dan use case-nya sih bisa makin berat. Jadi biasanya sih tidak dianjurkan untuk real time aplikasi gitu, tapi buat analitik yang tidak butuh write. Oh ya, write-nya lebih lambat yang pasti daripada DB lain, karena dia tidak cuma nge-write data polosan, tapi dia langsung nge-modeli jadi graph gitu. Jadi dibanding dari DB lain. Oke. Zak? Keputus kayaknya. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi sembari kita hubungi lagi Zaki. Oke. Halo? Oh ya, masuk Zak. Oke, Zak. Silakan teman-teman. Internetnya putus tadi. Mumpung masih ada waktu, silakan yang mau nanya. Ya teman-teman semua. Ini Roy beneran nanya Bolt sama smartphone. Oke, gak ada lagi. Nanti kalau udah baru mau nanya nih, teman-teman silakan. Aku mau nanya dong. Ya silakan Rif. Boleh cerita nggak apa tuh aplikasi real di Tokopedia yang pakai Grab Database? Terus juga sama scale-nya kayak gimana? Dan lesson learn mungkin ada pain point juga.
scale di Tokopedia kan gede banget nih. Jadi mungkin ada best practice-nya juga. Oke, silakan Zak. Oke, salah satu penerapannya sih kita pakai di eh, fraud detection. Jadi simpelnya cak ini, si Tokopedia butuh tahu apakah orang-orang yang pakai orang-orang yang belanja itu, misalkan buyer belanja ke seller itu sebenarnya apa dia dewe, atau buyer-buyer yang belanja ke seller tuh sebenarnya mirip-mirip. Nah, penerapannya cak itu pakai fraud. Jadi kalau scale-nya sih scale-nya lumayan ini sih, lumayan sakit juga sih. Karena untuk yang sudah di production kita sebenarnya pakai ini Neo4j. Tapi Neo4j yang gratisan. Jadi itu aku bilang tadi, karena dia tidak distributed, jadi kita mesti nyiapi spek yang tinggi nih biar tidak repot kalau datanya makin rusak. Kalau si Digraph ini dulu pernah kita trial waktu masih version di bawah version 1 lah. Di bawah version 1. Nah, itu masih banyak error-errornya. Nah, ini baru kita mau coba lagi sebenarnya setelah dia agak stabil. Oke. Ini ada Slide-nya lagi. aku share, Kak. Oke, ini slide-nya silakan teman-teman. Kalau mau slide-nya. Ini Sofian nanya nih, Cosmos DB bisa di Grab juga katanya. Oh, Oh, belum tahu aku. DB. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Susah loh ngundang Zaki. Oh, Micros. Tidak. Belum pernah nyoba kalau dari Azure. Kemarin sempat baca-baca yang dari AWS sih pakai Neptune. Cuman apa ya kemarin? Entah karena lupa sih, karena apa dia tidak jadi gitu. Tapi kalau Azure ini belum pernah nyobain. Oke, thank you Zak. Kayaknya teman-teman udah nggak ada mau nanya lagi. Mungkin. Ada satu lagi sih. Oh, silakan. Lanjut. Tadi kan pas di awal kan ada contoh yang sekolah di mana kan, terus ada yang kebalikannya, yang inverse-nya, yang pakai caching itu. Nah, kalau di grade itu kayak gimana? Terus complexity-nya tuh kayak gimana? Itu kan jadi relasinya kan dibalik gitu. Kalau yang kayak di contoh di grade itu kan following kan lebih straightforward, lebih obvious. Dan juga karena si pas insert-nya itu insert yang follows kan. Tapi kalau yang followed by itu aku tertarik di behind the scene-nya sih. Aku mikirnya itu bakalan nge-query semuanya juga tetap. Atau kayak gimana? Oke, kalau itu sebenarnya sudah dihandle sama si Digraphnya sih. Jadi kalau kita lihat di bagian skema, yang follow ini dia tipenya beda kan, UID. Yang lain kan tipe data biasa nih. Tapi kalau untuk yang relationship dia tipe datanya UID. Nah itu kalau kita insert directive graph ke Mano gitu, dia akan ngemodelin untuk yang sebaliknya juga. Jadi sudah di pre-proses, tidak pas query-nya. Oke, jadi pas insert dia udah langsung buat dua edges. Oh, that's why yang pas kamu ada query itu dia langsung ada dua bidirectional itu ya? Iya, jadi pas query-nya lebih cepat. Oke, that's why pas write juga dia lama ya? Iya, jadi write-nya lama. Thank you, Kazaki. Oke, ini ada lagi, ini dari Faisal. Oke, case transaksionalnya cak mana berarti ya? Berarti tidak ada case raise condition ya? Nah, gimana tuh Sak? Transaksional sih, aku tidak menganjurkan sih pakai ini untuk transaksional, tapi bisa sih. Jadi bentar, ini ada nih. Nah ini, jadi setiap kita query ke Digraph itu,
dia bakal balei satu field ini start TS namanya. Nah, start TS ini anggap ini nih kalau value-nya baru berarti kita bikin transaksi baru. Jadi untuk next query-nya kalau kita pakai start TX ini di header, dia dianggap satu transaksi sama sebelumnya. Jadi selama kita pakai start TX yang sama untuk beberapa query dia akan dianggap sebagai satu transaksi, Cal. Sampai kita ada ngasih parameter commit now itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Apex. Ini tadi ada dijelaskan tentang GrabDB untuk solve masalah relationship. Sama kalau datanya connected. Apakah ada alternatif lain untuk solve masalah yang GrabDB coba solve? Maksudnya masalah lain atau alternatif selain GraphDB? Apakah ada alternatif lain untuk solve masalah? Ini gimana Apex? Ini pertanyaannya oke. Kombinasi satu software. Sebenarnya kan masalah relationship juga sudah solve sama RDBMS kan, MySQL dan lain-lain. Cuman untuk kompleksitas aja sih. Jadi kalau buat analitik yang butuh query yang lebih cepat dan kita tidak terlalu peduli write-nya itu, GraphDB lebih enak dipakai daripada MySQL atau PostgreSQL gitu. Oke, teman-teman. Kayaknya cukup karena waktu juga udah 1 jam lebih. Thank you, Zak, udah sempetin waktu untuk berbagi tentang GrabDB di sini. Next session nanti kita buat lagi mungkin lebih expand lagi atau apalah yang berkaitan dengan GrabDB ya, Zak ya. Yo, makasih semua. Sebelum tutup, mungkin kita biasa rutinitas yang anggota Patal. Boleh dong hidupin videonya biar kita foto dulu. Boleh di stop screen dulu, Zak. Oke. Silakan teman-teman, videonya dong. Ya, halo Pak Faris, apa kabar? Ada Dedi, ada Abdul Aziz juga. Thank you. Silakan yang lain. Oke. Wah, ini rame nih. Ada Zaki, itu Zaki ya yang teman-teman mau tahu Zaki. Tuh ada Zarka, ada Abdul Aziz dan lain-lain. Sudah yang lain? Arif mana Rip? Rip, Roy. Nggak mau open kamera kah teman-teman? Oke. Ini saya coba screenshot. Oke, saya tunggu ya Maliono, ada Arif, ada Rizky. Wah, botak Arif. Oke, teman-teman. Udah teman-teman yang lain? Saya ini ya, ada Nisa. Silakan. Yang lain mau open kameranya. Oke, ada Hasbi. Oke, ini wah rame nih. Ada Sabrina, ada Ivandi, Samatra, Azari. Aduh Zari, mana temanmu tuh si Reji? Pacaran mulu dia ya. Ada Dede. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, lagi 1, 2, 3. Itu Cal. Foto Cal, yang boba 3 Cal. Yang boba 3 lebih bagus. Silakan Cal. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah Cal? Aman, thank you. Oke, thank you teman-teman semua. Nanti after ini kita akan kirim feedback di grup Telegram Palembang Digital, tolong diisi. Mudah-mudahan nanti bisa jadi feedback juga buat anggota Palembang Digital workshop berikutnya. Next kita akan ada Patal Performs di minggu depan dan bakal ada sessionnya bareng Arif tentang deep learning, machine learning. Nanti kita kasih tahu jamnya, waktunya. Yang jelas minggu depan kita ke Patal Perform dulu sebelum nanti workshop lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat teman saya Anissa yang udah bantu. Zaki semuanya, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan minggu depan dan selamat malam, bye bye semua. Thank you. Thank you.